Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi bersama saya Narmi Boin di mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Adapun materi kita kali ini adalah pola dan kebiasaan makan. Para siswa sekalian, pola makan merupakan cara yang ditempuh seseorang atau sekelompok orang untuk memilih makanan dan mengkonsumsinya sebagai reaksi terhadap pengaruh fisiologis, psikologis, budaya, dan sosial. Pola makan memiliki 3 komponen yang penting, yakni jenis 1, 2 frekuensi, dan 3 jumlah. 1. Jenis makanan. Jenis makanan ini berhubungan dengan zat gizi yang terkandung dalam makanan yang kita makan. Ada 6 zat gizi yang terkandung di dalamnya. Pertama, protein, kemudian 2 lemak, 3 karbohidrat, 4 mineral, 5 vitamin, dan 6 air. Kemudian para siswa sekalian, dalam slide berikut ini merupakan jenis dan fungsi zat gizi dalam berbagai jenis makanan. Nanti dilihat baik-baik, atau nanti dilihat atau dicari pada buku sumber yang lain karena tulisannya ini kecil. Yang jelas yang dicari adalah jenis dan fungsi zat gizi dalam berbagai jenis makanan. Kemudian komponen yang kedua yang harus diperhatikan dalam pola makan adalah frekuensi makan, yakni jumlah makanan dalam sehari-hari, baik kualitas maupun kuantitasnya. Secara alamiah, makanan diolah dalam tubuh melalui alat-alat pencernaan, mulai dari mulut sampai usus halus. Lama makanan dalam lambung itu tergantung sifat dan jenis makanan. Jika dirata-ratakan, umumnya lambung itu kosong antara 3 sampai 4 jam. Kemudian komponen yang ketiga itu adalah jumlah makanan. Itu tergantung dari kandungan jumlah kalori dalam setiap makanan yang kita makan. Jumlah kalori yang kita makan sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita, karena kandungan kalori di dalam makanan dapat ditentukan oleh kandungan-kandungan seperti zat gizi tadi, lemak, karbohidrat, protein, dan lain-lainnya. Para siswa sekalian, kemudian materi berikutnya adalah istirahat. Istirahat merupakan kegiatan memulihkan kondisi tubuh setelah melakukan aktivitas, atau dapat mengurangi ketegangan otot-otot dan meringankan ketegangan pikiran. Contohnya seperti tidur, bersantai, kemudian perubahan dalam beraktivitas. Namun istirahat yang baik itu adalah tidur, karena pada saat tidur semua otot beristirahat dan sistem saraf dibebaskan dari segala ketegangan, kekerasan yang sering terjadi pada tiap-tiap harinya. Kemudian para siswa sekalian, ada cara untuk meningkatkan tidur yang baik. Pertama, waktu tidur yang dianggap baik adalah selama 7 sampai 8 jam. Kemudian melakukan olahraga secara teratur. Kemudian aturlah kegiatan-kegiatan atau aktivitas sehari-harimu secara rutin, termasuk kebiasaan makan. Kemudian hindari makan terlalu malam. Kemudian hindari alkohol, kafein, dan obat-obatan lainnya. Kemudian hindari bekerja terlalu berat karena dapat memacu hormon kortisol yang akan mempersiapkan tubuh kita untuk melakukan kegiatan. Kemudian akhiri hari dengan santai dan hindari nonton televisi dengan program yang menegangkan. Kemudian baringkan tubuh di tempat yang nyaman dan ruang tempat tidur harus sejuk dan nyaman. Kemudian para siswa sekalian, materi berikutnya adalah penyakit. Penyakit merupakan suatu keadaan tidak normal dari tubuh atau pikiran yang menyebabkan ketidaknyamanan atau disfungsi, kesukaran terhadap orang yang dipengaruhinya. Penyakit dapat dibedakan menjadi 3 jenis. 1 adalah penyakit menular, kemudian kedua adalah penyakit tidak menular,
yang ketiga adalah penyakit kronis. Penyakit menular ini disebabkan oleh kuman yang menyerang tubuh kita atau tubuh manusia. Kuman itu berupa virus, bakteri, amuba, atau jamur. Contoh dari jenis penyakit menular seperti batuk, kemudian cacar air, kemudian campak, kemudian diare, kemudian hepatitis A, hepatitis B maupun C, kemudian kolera, malaria, kurap, kudis, HIV, juga yang sekarang lagi gencar-gencarnya itu adalah corona. Kemudian para siswa sekalian, penyakit tidak menular itu penyakit yang tidak disebabkan oleh kuman, tetapi disebabkan karena adanya problem fisiologis atau metabolisme pada jaringan tubuh manusia. Penyakit ini contohnya seperti sariawan, sakit perut, dan lain sebagainya. Kemudian untuk penyakit kronis itu adalah penyakit yang berlangsung sangat lama. Beberapa penyakit kronis menyebabkan kematian atas penderitanya seperti AIDS, serangan jantung, kanker, stroke, diabetes, dan lain sebagainya. Kemudian para siswa sekalian, materi berikutnya adalah kebiasaan buruk bagi kesehatan. Ada beberapa kebiasaan buruk yang mengakibatkan gangguan pada kesehatan kita, itu adalah seperti merokok atau hidup dengan perokok. Karena merokok dapat berbahaya pada jantung kita, akan memicu pembekuan darah. Kemudian waktu untuk tidur tidak cukup. Kurang tidur dapat menyebabkan masalah kesehatan serius seperti konsentrasi menurun, menyebabkan depresi. Kemudian mengkonsumsi alkohol. Kelebihan alkohol itu sangat berisiko pada jantung kita. Kemudian malas berolahraga. Seharusnya melakukan olahraga itu minimal 30 menit dalam setiap harinya. Ini sangat penting untuk jangka panjang. Kemudian memiliki teman dengan kebiasaan yang buruk. Orang-orang yang di sekitar kita memang sangat terpengaruh. Kemudian bekerja ketika sakit, artinya memaksakan diri untuk terus bekerja walaupun kondisi kita masih sakit. Kemudian stres dan depresi karena cemas yang berlebihan dan beresiko terserang penyakit jantung. Kemudian tidur mendengkur. Gangguan ini ditandai dengan gangguan pernapasan saat tidur. Ini menyebabkan tekanan darah melambung tinggi. Kemudian kurang bersantai, karena bersantai merupakan salah satu kenikmatan hidup. Waktu bersantai sejenak sangat baik dan lebih termotivasi pada diri kita. Kemudian kebiasaan buruk yang lain bagi kesehatan itu seperti tidak percaya pada diri sendiri dan rendah diri. Biasanya orang yang memiliki sikap mental seperti ini sering terlibat pada hubungan yang buruk. Kemudian mengabaikan rasa sakit, biasanya ini sering dialami oleh wanita yang sibuk bekerja, seperti mengasuh anak, mengatur dan membersihkan rumah. Kemudian berlama-lama menonton televisi. Duduk berlama-lama di depan televisi dapat meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Kemudian meminum minuman yang berkarbonasi seperti minuman soda, kemudian soft drink, pop soda, dan lain sebagainya. Kemudian makan berlebih. Kelebihan berat badan merupakan faktor risiko utama untuk penyakit jantung dan mengalami kegemukan atau obesitas. Para siswa sekalian, demikian materi kita pada kali ini. Untuk materi minggu depan adalah merencanakan program aktivitas fisik teratur. Terima kasih perhatiannya, selamat belajar dan sukses selalu. Salam olahraga.